Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia pada pertemuan kedua. Materi kali ini seperti yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin, materi pertama yaitu tentang ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman, kalian tahu kan ancaman disintegrasi bangsa artinya perpecahan bangsa. Jadi ada ancaman yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan judul ancaman disintegrasi bangsa. Apa saja ancamannya? Di antaranya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Nah, ini salah satunya, kita bahas satu-satu. Ancamannya itu apa sih? Nah, ini yang akan kita bahas sekarang, yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Apa sih kalian itu tujuan belajar hari ini? Yaitu supaya kalian bisa menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, yaitu sekarang PKI Madiun. Dan yang kedua, apa keterampilannya? Tujuan keterampilannya yaitu merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Ini tujuan keterampilannya. Nah, sekarang PKI Madiun. Ini tadi PKI Madiun itu pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun tahun 1948. Waktunya kapan? Waktunya 18 September 1948 dengan memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Nah, ini nih pemberontakan PKI Madiun waktunya. 18 September 1948. Tokohnya siapa? Musso, ini tokohnya PKI. Nah, dan Amir Syarifuddin. Ini mantan Perdana Menteri Indonesia. Jadi orang kedua lah setelah presiden. Ini pemberontak tahun 1948. Tempatnya di mana? Di Madiun dan sekitarnya. Jadi mereka itu menguasai Madiun dan sekitarnya. Nah, ini kita lihat garis waktunya ini. Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sekutu itu datang bulan September tahun 45. Nah, pemberontakan PKI Madiun itu berlangsung tahun 1948. Jadi Indonesia tegar menghadapi Belanda. Ada lagi ini orang Indonesia yang pemberontak, yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Baru 3 tahun Indonesia merdeka ya udah ada yang memberontak. Nah, gitu. Apalagi ini tahun 1948, tanggal Desembernya, bulan Desembernya itu ada agresi militer Belanda 2. Belanda nyerang lagi Indonesia. Kenapa? Wah, cek Belanda itu perang Indonesia dan kita. Makanya bisa. Ini perpecahan di Indonesia. Padahal baru merdeka. Dan Amir Syarifuddin itu ya Perdana Menterinya tahun 1947. Apa latar belakangnya pemberontakan PKI Madiun? Mengapa terjadi latar belakang itu? Mengapa terjadi pemberontakan PKI Madiun? Yang pertama ya karena ideologi. Jadi ideologi komunis. Komunis itu ingin universal. Jadi sedunia, komunis sedunia ingin bergabung dengan komunis di Uni Soviet. Ini yang pertama karena ideologi. Terus yang kedua kejatuhan kabinet Amir Syarifuddin. Jadi Amir Syarifuddin itu asalnya Perdana Menteri. Ini Amir Syarifuddin itu. Kan tadi tokohnya musuh Amir. Amir Syarifuddin itu asalnya Perdana Menteri. Dia itu jatuh, jadi diganti lah. Kalau jatuh itu maksudnya diganti. Amir Syarifuddin itu adalah wakil Indonesia dalam perundingan Renville. Kan dulu kelas 11. Ada perundingan Linggarjati. Kabinetnya Syahrir. Cek Amir teh, mahnya gara-gara perundingan Linggarjati, wilayah Indonesia jadi sempit. Giliran Amir jadi Perdana Menteri, wakil Indonesia dalam perundingan Renville, makin sempit lagi ternyata. Maka Amir Syarifuddin itu dijatuhkan. Nah, karena mungkin sakit hati lah, Amir Syarifuddin itu setelah dijatuhkan membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat, yang terdiri atas apa? Ini yang paling besar ini PKI. Ada juga dari Partai PSI, Partai Buruh, Pemuda Rakyat,
ini serikat organisasi buruh seluruh Indonesia, ini gabung jadi FDR, oposisi lah, oposisi terhadap kabinet Hatta ini. Perdana Menterinya Hatta, Amin Syaifuddin digantikan sama Hatta. Nah, pembentukan FDR itu apa? Ya tidak puas terhadap pemerintah, terutama terhadap RERA, itu ada namanya program RERA, rasionalisasi angkatan darat. Jadi kan dulu itu tentara banyak, siapa aja bisa jadi tentara, makanya ingin dirasionalisasi, yang jadi tentara itu hanya yang memenuhi syarat-syarat aja, ya sembarangan. Ini FDR itu menjelek-jelekkan pemerintah, pokoknya itulah karena tidak puasan. Ini awalnya ini Amin Syaifuddin diganti membentuk FDR, dia menghasut masyarakat, nah, gitulah bersama musuh. Nah, bagaimana penyelesaiannya PKI Madiun itu? Penyelesaiannya PKI Madiun itu diselesaikan lewat operasi militer. Dalam artian apa operasi militer? Ya ngirim tentara lah ke sana. PKI Madiun itu ada tentaranya? Nggak ada tentaranya. Tentara yang sudah terhasut oleh musuh Amir. Nah, ini mengirimkan Ahmad Haris Nasution dari divisi Siliwangi ya ke Madiun. Nah, malahan Soekarno itu sampai bilang, milih musuh Amir atau milih Soekarno Hatta, gitu kata Soekarno. Sok milih mana gitu. Ya akhirnya masyarakat memilih Soekarno Hatta. Nah, musuh itu tertembak lah ketika dalam operasi militer itu, dan Amin Syaifuddin ditangkap dan dihukum. Nah ini. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau ada pertanyaan, ajukan di grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.